Ini kalau orang sudah sampai bentrok fisik, ngapain sih mereka sampai didudukkan kembali bersama untuk diajak ngobrol bareng? Gak sekalian aja diajak berantem. Yang menang senang, yang kalah dianggap salah. Selesai. Antara perbuatan dengan pemikiran itu sampai ada 4 tahap. Perbuatan 1 tahap, kemudian pemikiran ada 3 tahap. Sekilas tentang buku logika yang diterbitkan oleh Sadra Press itu setidaknya ada 3 ya, buku logika. Pertama, logika praktis, ini bukunya. Teknik bernalar benar. Yang kedua, buku 1, logika, sebuah garis ringkas. Nah, buku yang ketiga, nah ini dia. Buku ini tambah santai lagi nih. Buku logika jenaka sang khoja, mengurai dan menertawai masalah. Jadi masalah ditertawai gitu, jangan disedihkan gitu. Dengan logika. Dan alhamdulillah kebetulan pada kali ini kita sudah hadir dengan penulis dari logika jenaka sang khoja, mengurai dan menertawai masalah, Bang Fahrudin Mukhtar. Ya, assalamualaikum Bang Fahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak, nah, kita masuk ke sebelum ke logika nih Pak. Ya. Kita kan bicara logika itu kan kaidah tentang berpikir benar. Nah, kita nih dalam kehidupan yang sering kita temukan, kadang-kadang tidak bisa selesai dengan hanya berdiskusi. Pilihan terakhir adalah diselesaikan dengan cara-cara yang sifatnya gontok-gontokan. Ya. Kira-kira mungkin nggak itu kemudian kita bawa kembali ke ranah dewan? Ini pertanyaan menarik teman-teman sekalian. Kita kadang kalau misalnya melihat 2 orang sudah gontok-gontokan, sudah sampai bentrok fisik. Ini kalau orang sudah sampai bentrok fisik, ngapain sih mereka sampai didudukkan kembali bersama untuk diajak ngobrol bareng? Gak sekalian aja diajak berantem. Yang menang senang, yang kalah dianggap salah. Selesai. Tetapi ternyata yang kita lakukan kan tidak. 2 orang yang terlibat perkelahian fisik sekalipun, yang kita lakukan adalah memisahkan mereka, mendudukkan mereka, kemudian diajak ngobrol. Kenapa seperti itu? Karena alam bawah sadar kita menyadari satu hal. Ini prinsip sederhananya, bahwa setiap manusia berbuat sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sehingga mereka yang mengalami konflik fisik sekalipun, sebenarnya bisa ditelusuri konfliknya, pertentangannya itu ada sejak pada pikirannya. Sehingga ketimbang mereka diadu secara fisik, yang diadu adalah gagasannya, teman-teman. Nah, menarik, lebih dalam dibahas misalnya di buku logika, buku saku logika ini. Di sini dijelaskan hubungan antara perbuatan dengan pemikiran. Itu sampai ada 4 tahap. Perbuatan 1 tahap, kemudian pemikiran ada 3 tahap. Perbuatan itu didasari oleh ideologi. Ideologi didasari oleh pandangan dunia. Pandangan dunia didasari oleh kaidah berpikir. Nah, kaidah berpikir kalau sudah benar, maka diharapkan dia akan melahirkan pandangan dunia yang benar. Pandangan dunia itu sederhananya kalau dalam konteks agama adalah kurang lebih usuluddin, yakni tentang sekumpulan keyakinan seseorang terkait hubungannya dengan alam, terkait hubungannya dengan Tuhan. Kalau berpikirnya dalam memahami pesan-pesan suci sudah benar, maka dalam konteks usuluddin insya Allah benar. Yang kedua, pandangan dunia yang benar akan melahirkan ideologi yang benar. Kurang lebih berarti furuddinnya. Misalnya, yakni kumpulan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang dijadikan hukum pedoman dalam menjalankan hidup. Nah, kalau ini juga sudah benar, maka insya Allah pada akhirnya perbuatan yang itu juga akan benar. Sehingga sangat penting teman-teman, kaidah berpikir benar, melahirkan pandangan dunia yang benar, melahirkan ideologi yang benar, maka perbuatan juga benar. Sehingga logika itu sangat terkait dengan kelakuan, tata perilaku, kehidupan
kehidupan sehari-hari. Nah, kan dengan logika ini kita belajar untuk berpikir benar, Pak. Ya. Kan berpikir itu kita sehari-hari. Ya. Kan saya juga sekarang kita diskusi ini pakai pikiran juga. Benar. Jadi kan sebenarnya berpikir itu sesuatu yang otomatis ya. Ya. Tapi kenapa belajar logika itu berat ya? Ya. Nah, ini hal yang menarik teman-teman. Kenapa berpikir termasuk mempelajari logika kadang menjadi sesuatu yang berat? Karena dalam belajar logika, dalam berpikir, sesuatu yang kita berikan, yang kita take and give antara satu orang dengan orang yang lain, itu tidak berupa benda material. Kalau misalnya yang kita berikan ini adalah botol, apa yang kita berikan itu akan persis sama dengan teman-teman terima, botol juga. Kalau kita berikan ini adalah buku, maka yang teman-teman akan persis terima sama buku juga. Tetapi kalau sifatnya gagasan, pikiran, apa yang kita sampaikan itu belum tentu persis sama dengan yang teman-teman terima. Contoh paling sederhana, sebuah pesan. Pesan kita ini tanpa ngomong sekalipun, misalnya ya, senyum, ini kan juga adalah sebuah pesan. Senyum kita yang tulus dan semanis yang saya mampu dengan segala keterbatasan senyum saya, penerimaan si A dan si B itu belum tentu sama. Mereka yang hatinya lagi happy akan senang-senang aja. Abang itu sekalipun tampang pas-pasan, kalau senyum manis juga ya, misalnya begitu. Tapi kalau yang lagi sensi, apaan sih, gendut, bulat, nggak tahu diri, senyum-senyum maksudnya apa? Loh, padahal saya hanya berusaha menerapkan sunnah Nabi untuk tersenyum. Ya cuma karena mungkin lagi sensi ada masalah, berbeda. Kenapa bisa terjadi demikian teman-teman sekalian? Karena pesan yang kita sampaikan, yang mereka terima itu bukan cuma pesan, tapi pesan plus kesan. Ini yang menjadi persoalannya di kesannya itu. Kenapa? Karena dalam mantik, ini menarik logika menjelaskan, pengetahuan atau ilmu dalam mantik, dalam logika, itu digambarkan sebagai hadirnya gambaran sesuatu di dalam pikiran. Ketika saya katakan buku, misalnya, kata yang keluar dari mulut saya dan sampai di telinga teman-teman itu persis sama. Tetapi bayangan yang muncul di benak saya dan di benak teman-teman itu belum tentu sama. Disinilah terjadi perbedaan dalam penangkapan. Belum lagi kalau misalnya yang kita ngajak ngobrol orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Contoh di daerah saya orang Mandar, Sulawesi Barat, Sulbar. Kata buku itu artinya tulang. Sehingga kalau saya bilang ma'ali buku, ma'ali itu artinya membeli, maka dia berpikir membeli tulang. Ngapain beli tulang? Di belakang di dapur banyak, nah ambil aja. Kenapa? Karena sebuah informasi yang diberikan, ilmu tidak langsung begitu saja diterima persis sama dengan botol ini, tetapi ditransfer dulu menjadi berupa gambaran di pikiran, dan inilah yang kita pahami, sehingga tidak semulus itu penyampaian sebuah pesan, sebuah pengetahuan dalam bentuk verbal maupun non verbal. Itu persoalannya saya kira. Ya.